how are you today? Kakak yakin pasti semuanya baik-baik aja nih. Adik-adik kerasa gak kalau bulan Januari di tahun 2021 ini udah mau habis loh? Nah, adik-adik pasti kerasa nih karena adik-adik udah mulai masuk sekolah kan? Oke, kalau gitu kakak yakin pasti adik-adik juga siap buat ibadah online hari ini. Kalau gitu sikap buat beribadah online yang baik gimana sih adik-adik? Duduk yang manis, gak main HP lagi, gak main yang aneh-aneh lagi, gak main sama mainannya, sama dedeknya, sama kakaknya, enggak. Habis itu gak sambil makan. Oke, kalau udah, berarti adik-adik udah siap buat ibadah. Tapi sebelum ibadah, kakak ada kuis nih buat adik-adik. Dengerin ya baik-baik kuisnya. Gimana kuisnya adik-adik? Bisa jawabnya Kak? Kakak yakin sih pasti benar semua. Oke, kalau gitu kita mau mulai ibadah online-nya. Tapi kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, semuanya sikapnya yang baik buat berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami Tuhan. Sekarang kami mau beribadah, Tuhan pimpin pujian dan penyembahan. Tuhan juga pimpin agar kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Hai kids, pasti udah pada siap kan memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri nyanyi sama-sama. Sungguh ku kagum kepada
Semangat kan memuji Tuhan? Tetap berdiri ya, kita mau nyanyi lebih lagi buat Tuhan. Yuk tepuk tangan sama-sama. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want you, know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Yeay. Wah, adik-adik keren banget memuji Tuhannya. Harus semangat seperti itu ya untuk Tuhan Yesus. Sekarang kita mau menyembah Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapin hati, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang adik-adik yang berdiri boleh duduk dulu. Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Ajarku berserah, kuasai mataku, bawa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap,
Fajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku,
Benar Tuhan, kami percaya kalau masa depan kami terjaga di tangan-Mu ya Bapa. Kalau hari ini mungkin kami belum tahu di depan nanti masa depan, tapi kami percaya kalau Engkau mempunyai rencana yang baik untuk hidup setiap kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau buka hati kami biar firman yang ditaburkan dapat bertumbuh di hati kami dan membawa dampak bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Karlin, kita makan apa ya? Apa ya? Di situ tuh katanya ada restoran baru Yuk, loh. kita cobain yuk. Aku tuh handphone. Handphone apa, Hen? Kak, ini kan iPhone 12. Yang paling baru dong. Kok gak ada yang orang? Tapi nggak ada orang ya? Iya, kan ini mahal banget Kak. Berarti orangnya ketinggalan tuh, Hen. Kalau ketinggalan berarti gak ada yang punya dong. Kita bisa ambil nggak, Kak? Orang sih di sini. Iya, gak ada kan tuh, gak ada orang. Kita ambil aja yuk Kak. Kan bisa dipakai, bisa dijual. Kalau dijual mahal banget tahu. Lumayan banget. Iya sih. nih Kak, lihat nih. Tuh kameranya. Kameranya bagus banget. Tuh, kan cantik Bagus banget jadinya. Tapi Hen, kalau kita ambil, nanti kalau orang yang punya cariin, kesian. Nanti kan handphone itu mahal. Nanti dia pasti sedih banget kalau handphonenya hilang. Iya sih, tapi kan di sini nggak ada orang tuh, nggak ada yang punya jadinya, nggak ada yang cariin juga. Kita bawa pulang aja. Gimana kalau kita kasih ke pos security aja? Ya udah deh, tadi dia sedih lagi. Ya udah, yuk Kak kita balikin. Kita balikin. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengalami seperti yang tadi dialami oleh Kak Arlin dan Kak Heni, kira-kira adik-adik ngapain? Nah, coba kira-kira kita ngapain ya kalau kita ketemu barang yang bukan milik kita, yang gak ada yang punya, tapi barangnya bagus lagi. Terus kira-kira kita ngapain nih? Kita ambil atau kita balikin ke orangnya? Ayo, kita bisa memilih adik-adik. Sebenarnya sih lebih enak kita ambil ya. Kan gak ada yang punya. Di situ gak ada orang lain yang pegang. Berarti ini barang ini bisa kita buat milik kita kan? Nah tapi adik-adik bayangin deh. Kalau sebaliknya kita menjadi orang yang kehilangan barang itu, coba. Sebagai orang yang kehilangan handphone. Kemudian kita ingat nih waktu di rumah. Oh iya, handphoneku tadi hilang. Terus kita ngapain? Kita pasti balik kan adik-adik ya. Wah, aku tadi kayaknya ke taman deh. Terus pasti kita balik ke taman itu. Waktu kita sampai ke taman itu, terus kita cari. Nggak ada. Karena udah diambil orang lain. Sedih gak kira-kira kita? Aduh, pasti sedih banget adik-adik. Tapi kalau tiba-tiba kita ketemu, dibalikin sama orang yang ketemuin barang kita. Wah, kita pasti rasanya gembira sekali. Betul adik-adik? Nah jadi adik-adik hari ini kita mau sama-sama belajar firman tentang ketulusan dan kejujuran hati. Kita mau belajar tentang integritas. Apa sih itu integritas? Jadi pada waktu kehidupan zaman para rasul adik-adik, ketika itu orang-orang tuh hidupnya damai. Mereka itu hidup bersama-sama, saling mengasihi, mereka sharing ya. Jadi pada waktu itu gak ada tuh ceritanya ini barang aku dan ini barang kamu. Gak ada. Seru ya adik-adik ya. Jadi semua barang itu adalah kepunyaan bersama. Jadi kalau mereka punya sesuatu yang mau mereka jual dan mereka jadikan uang, kemudian uang ini akan dibagi bersama-sama adik-adik. Wah, jadi tidak ada satupun yang berkekurangan. Kakak mau kasih ayatnya ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 dikatakan demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Adik-adik lihat,
di dalam ayat itu dikatakan gak ada tuh namanya ini punya si A, ini punya si B, ini punya si C, gak ada. Ya, jadi pada waktu itu ini milik bersama-sama. Barang ini punya bersama-sama adik-adik. Nah jadi pada waktu itu ketika orang mau menjual sesuatu, mereka akan membagikan hasilnya untuk bersama-sama. Tapi ketika itu ada sepasang suami istri namanya Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini termasuk orang-orang yang hidup pada zaman para rasul itu. Mereka termasuk orang-orang yang suka sharing, suka berbagi dengan yang lain. Nah, tapi pada satu kali ketika giliran Ananias dan Safira untuk menjual tanahnya, pada waktu mereka sudah jual tanahnya nih adik-adik, kan mereka jual tanah dapat uang ya. Nah, ketika uang ini mereka mau berikan kepada orang-orang lain, kepada para rasul, nah kemudian yang terjadi adalah mereka punya satu niat yang jahat di dalam hati mereka. Niat apa? Mereka gak mau kasih semuanya uangnya. Misalnya mereka jual tanah harganya 50 juta. Wah gede ya adik-adik ya. Seharusnya 50 juta ini dikasih ke semuanya, dibagi sama-sama, dibagi rata. Tapi pada waktu itu Ananias berpikir, 50 juta kan banyak banget ya. Boleh gak ya aku ambil 10 juta, aku kasih tahu aja ke yang lain. Tanahnya cuma laku 40 juta. Bisa kan adik-adik kan? Terus dia bilang ke istrinya, Safira, sini deh. Ini kan tanahnya harganya 50 juta nih. Nih uangnya nih banyak kan. Dia kasih lihat ke istrinya. Tapi kita bilang ke yang lain cuma laku 40 aja. Supaya 10 jutanya buat kita. Kan gak ada yang tahu kalau kita gak bilang. Ya kan? Akhirnya istrinya setuju adik-adik. Si Safira bilang, bener juga ya. Kan gak ada yang tahu. Cuma kita berdua yang tahu. Ya udah deh. Kita ngakunya 40 juta aja, oke? Oke. Akhirnya mereka datang kepada Petrus. Ya, pada waktu itu mereka pisah tuh. Datangnya satu-satu. Datanglah si Ananias sendirian. Datang kepada Petrus. Kemudian dia kasih, nih penghasilan dari jual tanah tadi. 40 juta misalnya. Kemudian Petrus sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, yang punya Roh Kudus, dia dikasih tahu sama Roh Kudus bahwa Ananias ini tidak jujur. Nah, kemudian apa yang terjadi? Petrus bilang, Ananias, kamu kenapa gak jujur? Aku tahu penghasilan dari jual tanah itu gak segini, pasti lebih banyak dari ini. Tapi kamu tidak mau jujur dan kamu malah berbohong dan tidak memberikan hasil penjualan tanah itu kepada yang lain. Nah, seketika itu juga apa yang terjadi adik-adik? Dia dihukum oleh Tuhan. Pada waktu itu juga kemudian si Ananias ini rebah. Rebah itu apa adik-adik? Jatuh ke tanah dan dia mati. Dia dihukum karena dia tidak tulus. Bukan cuma tidak tulus, dia juga tidak jujur. Nah, adik-adik mengerikan sekali ya. Ketika kita tidak tulus dan tidak jujur, kemudian yang kita bisa mengalami yang seperti yang terjadi kepada Ananias. Kemudian apa yang terjadi dengan Safira? Adik-adik tahu nggak? Sore harinya Safira datang kepada Petrus. Dia ketemu Petrus. Terus Petrus coba tes. Petrus tanya kepada Safira, Safira, kamu bener nih hasil penjualan tanah tadi itu hanya segini? Tanpa ragu Safira jawab, bener? Nah loh, ternyata Safira karena sudah sepakat sama Ananias, karena mereka sudah sama-sama setuju untuk berbohong, Safira juga mengatakan hal yang sama. Iya kok, cuman segini kok lakunya. Gak ada lagi, di aku gak ada lagi. Aku udah gak simpen apa-apa lagi. Padahal apa adik-adik? Kenyataannya Safira tuh simpen sebagian hasilnya supaya bisa dinikmati sendiri. Jahat gak?
jahat ya adik-adik ya. Tidak tulus. Dan bukan cuma tidak tulus, tapi dia juga berbohong. Adik-adik tahu apa yang terjadi dengan Safira? Ya, benar banget adik-adik. Sama dengan yang terjadi dengan suaminya. Dia juga saat itu juga dia jatuh. Dia juga dihukum. Dia juga jatuh ke tanah dan mati. Waduh. Adik-adik, dari kisah ini tentunya kita bisa belajar adik-adik. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik mau gak jadi seperti Ananias dan Safira? Gak ada yang tahu loh. Seharusnya gak ada yang tahu. Sama seperti kejadian tadi ketemu handphone, ya, gak ada yang tahu. Adik-adik juga mungkin pernah mengalami, ya kan? Ketika adik-adik mau menyontek misalnya. Gak ada yang lihat nih, ibu guru lagi gak lihat kok. Ya, itu waktu kita masih sekolah, waktu kita sekolah secara offline adik-adik ya. Nah, atau ketika gak ada mami di rumah, mami papi lagi pergi kerja misalnya. Kemudian aku mau bandel aja lah di rumah misalnya. Kan mami gak ada, papi juga gak ada, ya kan? Aku mau isengin dedeku misalnya begitu. Bisa gak adik-adik? Bisa aja, gak ada yang tahu kok. Tapi adik-adik, apa yang Tuhan tidak tahu? Tidak ada. Semua Tuhan tahu. Walaupun ketika adik-adik melakukan hal yang tidak baik, tidak ada orang sekalipun, tetapi Tuhan selalu memandang kepada kita. Tuhan selalu tahu adik-adik. Nah, itulah yang dinamakan dengan integritas. Apa adik-adik? Sama-sama yuk kita katakan. Integritas. Integritas itu adalah tema dari gereja kita, terutama di GBI pada tahun 2021 ini. Integritas itu artinya adalah tulus dan jujur. Jadi tulus itu rela, dengan hati yang rela dan juga jujur tidak berbohong. Seperti yang terjadi dengan Ananias dan Safira, mereka bukan hanya tidak rela, hasil yang banyak itu mereka gak rela untuk memberikan kepada orang lain. Sehingga mereka simpan untuk dirinya sendiri. Tapi dosa yang satu ditambah dengan dosa yang lain, yaitu berbohong. Padahal kalau ketika itu mereka akuin, ya mungkin hasilnya gak seperti itu adik-adik. Mungkin hasilnya bisa berbeda. Tapi mereka sudah dosa ditambah lagi dosa yang lain. Sudah mereka tidak tulus, mereka juga berbohong. Itu yang membuat mereka dihukum. Nah adik-adik, ketika kita juga dihadapkan dengan pilihan, aku bisa nih berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan orang tuaku. Aku bisa nih melakukan sesuatu yang Tuhan gak suka. Ya, tapi aku senang melakukan itu. Tapi aku tahu orang tuaku pasti gak akan senang. Mereka pasti marah kalau tahu. Tapi kan mereka gak ada saat ini. Gak ada orang di rumah. Tapi jangan salah adik-adik. Tuhan Yesus melihat. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan. Ketika kita menjadi anak yang baik. Atau ketika kita menjadi anak yang tidak baik. Tuhan Yesus selalu tahu. Nah itulah yang dinamakan dengan integritas. Integritas artinya walaupun tidak ada yang melihat sekalipun. Kita tetap tulus dan jujur adik-adik. Adik-adik mau menjadi orang yang punya integritas? Adik-adik mau menjadi orang yang tulus? Adik-adik mau jujur di dalam semua perkataan adik-adik? Ketika sesuatu iya, ya adik-adik harus katakan iya. Ketika sesuatu tidak, ya adik-adik katakan tidak. Jangan pernah berbohong. Walaupun suatu kali kita melakukan kesalahan. Adik-adik gak sengaja nih. Aduh aku lupa. Harusnya tuh aku dengerin kata mama. Tapi aku lupa, aku udah terlanjur nih. Adik-adik jangan berbohong. Adik-adik akui kesalahan itu. Ya, dan adik-adik perbaiki. Lain kali aku gak mau deh kayak gini lagi. Ya, aku kelupaan. Ini nih barang bukan punya aku sebenarnya, tapi aku ketemu. Tapi aku pikir kan gak ada yang punya. Ya kan? Nah, ketika ditanya sama orang tua kita, itu benar punya kamu? Jangan kita berbohong. Ya, kita akuin. Sebenarnya sih ini bukan punyaku.
Mama sorry, Papa sorry. Sepertinya aku salah. Yuk kita balikin yuk barang ini kepada orang yang punya. Seharusnya itu yang kita lakukan adik-adik. Oke, jadi kakak mau ajak kita semua, yuk kita sama-sama menjadi belajar ya. Kita sama-sama menjadi orang yang berintegritas seperti Tuhan Yesus. Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan integritas. Ketika tidak ada orang yang melihat, apakah Tuhan Yesus pernah melakukan dosa? Tidak pernah adik-adik. Dalam keadaan apapun Tuhan Yesus selalu melakukan hal yang baik. Dia menyembuhkan orang yang sakit, ya. Kemudian dia menghidupkan orang yang mati. Dia melakukan mukjizat buat banyak orang, dia menolong orang lain. Bahkan waktu gak ada orang yang melihat, dia berdoa kepada Bapa di surga. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita, kalau gak disuruh, mungkin kita gak mau belajar. Bisa jadi kadang-kadang kita males, kita gak berdoa. Gak ada Kak Hendro nih, Kak Hendro gak lihat kok, aku gak mau baca firman Tuhan misalnya. Atau aku gak mau berdoa kan gak ada yang lihat. Adik-adik, tapi kalau kita menjadi orang yang penuh dengan integritas, di saat apapun, keadaan apapun, walaupun gak ada orang yang lihat sekalipun, kita akan tetap melakukan hal yang benar. Oke? Yuk, adik-adik yang sudah mendengar firman ini dan mengerti serta mau melakukannya, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Oke? Super Word of God hari ini ada di Mazmur 37 ayat 37 yang berbunyi demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah sekarang adik-adik yang baca sendiri ya. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Now it's time for challenge. Ini adalah momen yang paling ditunggu adik-adik. Benar? Nah, untuk challenge kali ini adik-adik harus membuat sebuah video dan adik-adik sebutkan salah satu tokoh di dalam Alkitab yang punya integritas. Dan adik-adik jelasin kenapa sih dia dibilang punya integritas. Contohnya gini, orang yang punya integritas di dalam Alkitab adalah si A. Karena dia titik. Adik-adik yang jawab sendiri. Oke? Kemudian videonya itu adik-adik kirim ke WhatsApp group kepada kakak-kakaknya. Nanti adik-adik akan dapat stiker. Stikernya bisa adik-adik tuker di bazar pada akhir bulan. Oke? Oh iya, kakak juga mau ingetin, bazar sekarang itu sudah menggunakan website loh, sudah secara online. Jadi buat adik-adik yang belum bisa akses ke webnya, adik-adik silakan tanya ke kakak-kakaknya atau bisa juga ke hotline G2 Kids di 0858 1066 20. Oke? Nah sekarang kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara Indonesia, pulihkan dari bencana alam dan virus COVID-19. Tuhan Yesus berkati juga teman-teman dan kakak-kakak G2 Kids, semuanya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan kesehatan ya Tuhan Yesus, buat Clay dan keluarga Clay. Tuhan Yesus berkati juga Opa Him, Opa Niko, dan juga kakak-kakak G2 Kids. Tuhan berkati juga pelayanan mereka ya Tuhan Yesus, dan kesehatan mereka. Ya Tuhan, Clay sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat teman-temanku di G2 Kids. Walaupun kita tidak bisa ketemu karena COVID-19, tapi saya berdoa teman-temanku, mama bapaknya sehat dan diberkati Tuhan.
Nama Yesus, Halia, amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yuk adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih ya Bapa buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami selalu jujur Tuhan, untuk kami selalu jadi anak yang lebih baik lagi Bapa. Biar Tuhan Kau yang tuntun kami, Kau yang ajar kami Tuhan, Engkau yang lindungi setiap kami ya Bapa. Biar Tuhan firman kami hari ini, ibadah kami hari ini Tuhan bisa tertanam di hati kami, bisa terus kami ingat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan kami ingin selesaikan ibadah ini Tuhan, biar Engkau yang tutup bungkus setiap kami, biar Tuhan terus, biar selalu Tuhan Engkau yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang jauhkan kami Tuhan dari segala penyakit yang ada, biar Tuhan kami percaya Tuhan Engkau selalu ada buat kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.